Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wafa dari kelas 12 IP1. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Orde Baru untuk tugas praktek sejarah Indonesia. Oke, jadi Orde Baru itu terjadi antara 1966 sampai 1998. Periode dalam sejarah Indonesia yang menjelaskan kehidupan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan kepemimpinan Soeharto. Dan penyebab lahirnya masa Orde Baru itu ada dua. Yang pertama adalah kegagalan pemerintah Orde Lama dalam menstabilkan kondisi keamanan dalam negeri pasca G30S. Dan yang kedua adalah krisis ekonomi. Karena pada saat itu terjadi inflasi yang tinggi, warisan masalah ekonomi dari Orde Lama, dan ambisi Soekarno dalam politik mercusuar. Dan pengertian dari politik mercusuar sendiri adalah politik yang mengagungkan kemegahan Indonesia di mata dunia luar. Dan investor pun mulai meninggalkan investasinya di Indonesia karena akibat krisis ekonomi tersebut. Lalu ada upaya pemerintah pada masa Orde Baru. Ada kebijakan-kebijakan di sini. Yang pertama adalah kebijakan Senering, kebijakan pemotongan nilai uang tanpa mengurangi nilai harga di pasar sehingga daya beli masyarakat menjadi turun. Lalu yang kedua ada pembekuan simpanan rakyat di bank. Dan semua kebijakan itu dianggap tidak tepat sasaran. Lalu ada demonstrasi 1966, 10 sampai 13 Januari 1966. Adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh rakyat yang disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Orde Lama. Jadi tujuan dari demonstrasi ini tertuang dalam Tritura 3 tuntutan rakyat yang isinya bubarkan PKI, bersihkan kabinet Dwi Korah dari unsur PKI, dan turunkan harga. Dan siapa yang melakukan demonstrasi ini? Yang melakukan demonstrasi ini adalah mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. KAMI adalah organisasi yang tujuannya memperkuat sayap kanan dan menghapus sayap kiri atau sosialis komunis. Lalu yang demonstrasi juga ada HMI dan IMM. Dan di demonstrasi ini juga ada yang pro dan kontra. Yang pro adalah Angkatan Darat. Lalu yang kontra ada Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Cakrabirawa. Dan kenapa Angkatan Darat pro? Karena Angkatan Darat memiliki musuh yang sama, yaitu PKI pada waktu itu. Lalu alasan keberhasilan demonstrasi tersebut karena massa aksi mendapat dukungan dari Angkatan Darat, memberikan bantuan kekuatan dan memberikan perlindungan bagi para mahasiswa yang berdemo. Lalu dikeluarkanlah Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Dan inti dari Super Semar sendiri adalah untuk menstabilkan keamanan negara. Pemko Kamtib, yaitu Soeharto, mengutus Basuki Rahman, Muhammad Yusuf, dan Amir Mahmud untuk mengirim Super Semar ke Soekarno. Lalu ada strategi Soeharto setelah menerima Super Semar. Yang pertama, melakukan pemberantasan pada pihak yang diduga terlibat G30S, lalu membubarkan PKI, mengamankan 15 menteri pada kabinet Dwi Korah yang diduga terlibat G30S, menyusun anggota baru DPR GR dengan menyingkirkan anggota yang berasal dari PKI. Lalu melakukan pengendalian terhadap media massa, membentuk kabinet Ampera 1 dengan Soeharto sebagai ketua Presidium Kabinet Ampera, dan pada 12 Maret 1967 menggulingkan Presiden Soekarno dan dipilih oleh MPRS sebagai presiden yang baru. Lalu kita lanjut ke perkembangan masa Orde Baru. Jadi masa Orde Baru dibagi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Poinnya ada dua.
Jadi yang pertama adalah contohnya kebijakan politik yang dibuat dalam negeri pada masa Orde Baru adalah kebijakan politik Orde Baru berupa kebijakan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau disebut Kopkamtib. Lalu ada kebijakan politik Orde Baru berupa dui fungsi ABRI, kebijakan politik Orde Baru berupa penatalan P4 atau penatalan pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kebijakan politik Orde Baru berupa pengendalian informasi, kebijakan politik Orde Baru berupa politik massa mengambang, dan kebijakan politik Orde Baru berupa pengadaan pemilu. Jadi kebijakan politik yang dibuat pada masa Orde Baru didasari oleh beberapa landasan faktor, yaitu didasari oleh kebijakan yang dibuat oleh Kabinet Pembangunan 1. Yang kedua didasari oleh visi pemerintahan berupa mewujudkan Dwi Dharma, yaitu hal yang berhubungan dengan stabilitas politik dan ekonomi. Lalu didasari oleh misi pemerintahan yang disebut dengan catur karya, yang mengandung kebijakan berupa memperbaiki sandang dan pangan, dan anti-imperialis dan kolonialisme. Yang keempat, kebijakan politik yang berpedoman pada program kerja yang disebut Pancakrida. Lalu ada kebijakan politik luar negeri. Yang kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, memutus hubungan dengan Republik Rakyat Cina, ikut serta membentuk ASEAN, menginvasi Timur Timur, kembali menjadi anggota PBB, dan membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja. Nah, itu dia adalah perkembangan dalam Orde Baru. Dan kita lanjut ke akhir masa Orde Baru. Yang ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah krisis multidimensional dan reformasi. Jadi krisis multidimensional merupakan krisis yang melanda bangsa Indonesia pada 1997 sampai 1998. Krisis multidimensional adalah kondisi genting di suatu negara yang terjadi di berbagai bidang, baik moneter, ekonomi, politik, hukum, maupun krisis kepercayaan. Kegagalan pemerintahan Orde Baru dalam mengatasi krisis di berbagai bidang ini lantas membuat masyarakat, terutama mahasiswa, turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Mereka menuntut dilakukannya reformasi Presiden Soeharto serta pelengseran. Adapun beberapa bentuk krisis multidimensional itu mencakup misalnya terjadi dalam perekonomian, yakni krisis moneter ditandai dengan melemahnya rupiah atas dolar Amerika dan penumpukan utang negara. Sementara krisis dalam bidang lain seperti hukum dan birokrasi adalah praktik dalam birokrasi yang korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dengan demikian, yang dimaksud krisis multidimensional adalah krisis yang menerpa Indonesia di berbagai bidang kehidupan, baik moneter, ekonomi, politik, hukum, maupun krisis kepercayaan pada akhir Orde Baru. Yang kedua ada gerakan reformasi. Pada tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Thailand mulai berdampak pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai merosot hingga 15.000 per dolar. Harga-harga kemudian melambung tinggi. Jumlah utang luar negeri mencapai 163 miliar dolar AS. Lebih pengangguran dan kemiskinan penduduk meningkat tajam. Banyaknya bank bermasalah, pertumbuhan ekonomi minus 20% sampai 30%, dan KKN di kalangan para pejabat pemerintah menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Kondisi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah ini kemudian mendorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Tuntutan para mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi, menuntut dilaksanakannya reformasi di segala bidang, dan menuntut dilaksanakannya sidang istimewa MPR dan meminta pertanggungjawaban Presiden. Lalu pada 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak oleh aparat keamanan saat berdemonstrasi, yang kemudian dikenal sebagai pahlawan reformasi. Peristiwa tersebut tidak membuat mahasiswa menjadi takut, malah sebaliknya. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dari seluruh Indonesia berdemonstrasi di berbagai kampus di Jakarta. Puncaknya dari demonstrasi mahasiswa terjadi pada tanggal 19 sampai 21 Mei 1998 di depan gedung MPR DPR.
DPR MPR Jakarta. Lalu sampai pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan sekaligus pengambilan sumpah jabatan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Nah, itulah pembahasan masa Orde Baru dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.